Sudah makan? Belum ya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Amin. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di hari Jumat. Aku tak lagi berpantun, sudah dihabiskan oleh Pak Ahmad. Nah, itu sekedar membalas saja. Begitu kami sampai tadi di depan, langsung disambut dengan pencak silat. Ini penting kepada seluruh kabupaten, kota, desa, supaya anak-anak muda ini kembali diajarkan pencak silat. Setuju? Ikut macam mana Kota Intan. Jadi kalau kata Pak Kades tadi, Kota Intan ini sudah tua, buktinya yang muda-muda tadi hebat bersilat. Ustaz Somad pandai bersilat, bisa bersilat lidah. Sekarang anak muda banyak tak tersalurkan tenaganya, akhirnya tawuran, akhirnya geng motor, akhirnya mencuri brondol, akhirnya pakai narkoba, akhirnya pakai ganja, tak ada duit pakai lem kambing. Tapi di Kota Intan anak mudanya bersilat luar biasa. Pas yang di muka aku tuh dibukanya pisau belati. Saya pernah juga menengok silat pakai pisau ini. Yang satu pakai pisau, yang satu pakai arit. Pompang, pompang. Selesai acara, berbisik panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi kardus. Tapi yang di Kota Intan tadi asli pisau. Saya sebetulnya agak cemas juga sedikit, mau mundur, tapi nanti takutnya ditengok orang macam takut pula Ustadz. Jadi, apakah siap Bapak Ibu anak-anak muda ini dilatih pencak silat? Ya. Untuk mempertahankan anak-anak muda Kota Intan. Kalau ada yang mengejek Ustaz Abdul Somad, kalau ada yang membuli Ustaz Abdul Somad, siap membela Ustaz Somad? Ya. Yang bilang siap yang tua-tua pula. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya acara sebesar ini bisa hebat terwujud, ini pastilah ada kerjasama anak-anak muda semuanya, betul? Bisa pula dibuatkan pentas begini. Ini saya yakin menanam bunga mawar 3 bulan yang lalu nih. Luar biasa. Betul kata Pak Ahmad tadi. Saya waktu menengok nih Pak Ahmad, ingat saya nama hotel di Pekanbaru nih. Tak boleh sebut namanya, nanti ini iklan gratis pula. Saya malam ini diapit oleh orang-orang hebat Rokan Hulu. Sebelah kanan Dr. Haji Ahmad MSI, sebelah kiri Dokter Hewan Khaidir. Sama-sama dokter memang. Yang sebelah kanan nih doktor, itu bidang ilmu pemerintahan, sedangkan Pak Khaidir itu dokter. Ibu hati-hati, beda dokter sama dokter. Jadi kalau ada kambing ibu sakit, ini banyak nanti hewan kurban ini, begitu dipotong hewan kurban, melompatlah ulat-ulat dari dalam usus kambing sapi, rupanya belum diperiksa. Minta periksakan sama Pak Dokter Haidir. Saya tanya sama ibu sama bapak, mana lebih hebat, dokter puskesmas yang mengurus manusia apa dokter yang mengurus sapi? Kalau dokter puskesmas, awak ditanyanya, ibu sudah sakit berapa hari, apa gejalanya? Kata si ibu menjawab, saya sakit kepala Pak. Kenapa sakit kepala? Harga sawit turun, harga pupuk naik. Tapi kalau dokter hewan, mana ada ditanyanya? Mana ada dokter hewan itu pernah bertanya, sapi apa sakitnya? Kata sapi itu mo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula Pak Kelmi. Saya sebetulnya tak ingat nak menyebutkan Pak Kelmi tadi, tapi karena 20 juta tadi ingat saya. Pak Firdaus hampir lupa, karena 5 juta ingat jadi. Hadirlah alim ulama, para tuan khalifah mursyid-mursyidin, para datuk, para tokoh adat, semua malam ini hadir. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, tokoh bosi. Ini kalau saya sapa semuanya tak selesai nih. Bapak-bapak dari TNI Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
guru kita, ustadz kita, Imam Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, diadakan musabaqah tilawatil Quran dari Sabang sampai Maroko. Semua ulama dikirimkan musabaqah di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang juara satu asli anak dari Rokan Hulu, itulah dia Ustadz Indra Gunawan yang mengaji tadi. Allahu Akbar. Bapak Ibu bangga apa tak bangga? Kenapa Ustadz malam ini agak begini matanya? Lampu di silau. Kenapa Ustadz Somad kalau ceramah lampunya mesti terang? Biar nampak mau muka aku putih di situ. Cuma kalau dipasang lampu ini terang. Kalau lampu ini gelap, nanti masuk di kamera tuh muka aku hitam. Ditonton sama orang di YouTube. Oh, Ustadz sesat mukanya hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kami disambut dengan pencak silat, lalu disambut pula dengan kelompong selawat. Apa namanya tadi itu? Zikir, berzikir dengan berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Bisa dihidupkan. Masih ada baterai HP itu tadi? Ya, mohon jemaah sekalian. Nah, nanti waktu saya bilang selawat, sallallahu alaihi kanan ke kiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, matikan yang lama-lama nanti ketiak basah. Awak tahan, kawan pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disambut kami dengan pencak silat, artinya anak-anak muda di Kota Intan badannya sehat, betul? Disambut dengan solawat, artinya anak-anak muda di Kota Intan memang dididik oleh seorang ayah dan ibu yang berselawat. Akhirnya kami pun dibawa ke rumah Khalifah. Apa kata Khalifah? Ustaz Somad, ini rumah anak aku Pak Ustaz. Orang yang selalu mengatakan tarekat Naksabandiyah meninggalkan dunia, tarekat Naksabandiyah tak memperdulikan harta, tarekat Naksabandiyah tak peduli lagi pada pokok sawit, tarekat Naksabandiyah tak peduli lagi, maka ini salah. Datang kalian ke Kota Intan. Tuan Khalifah punya anak yang diberikan kelimpahan rezeki, disambutlah para tamu-tamu semuanya, dua-duanya dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati. Adalah orang tawaf waktu haji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke sudut rukun Yamani, ke Hajar Aswad, berubah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Datang yang satu lagi itu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Heranlah jamaah nih. Habisnya ditanya, kenapa doa bapak tadi lain? Kata dia, bini aku dua. Yang pertama hasanah, yang kedua Khadijah. Kalau aku doakan hasanah 2 kali, Khadijah mengamuk. Inilah pentingnya kita paham akan doa-doa kita. Ternyata Kota Intan memang kota yang tua. Kenapa? Karena yang membawa pertama tarekat Naksabandiyah kemari murid langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1926 di Langkat di Kota Besilam, dan muridnya langsung datang kemari, dan itulah yang mengislamkan suku Sakai yang ada di Duri. Allahu Akbar. Bangga menjadi orang Kota Intan. Jadi ini nama, ini bukan sembarang nama. Intan bukan sembarang Intan. Udah cukup sampai situ aja. Ada yang lebih keras daripada batu. Batu-batu cincin itu tak sama. Ada alat mengukurnya. Nama alat pengukurnya, kalau jauh kilometer, kalau berat kilogram,
Kalau batu, alat pengukurnya namanya moh. Apa namanya? Moh. Kadang awak kalau diajak kawan, ayo awak ke sana ya. Moh, moh kampung apa moh Jawa? Kalau moh kampung ayo, kalau moh Jawa moh katanya. Mengukur kerasnya batu moh. Ada skala batu itu yang 7, kerasnya 7. Itulah dia batu yang berwarna hijau. Nama batunya emerald, bahasa Arabnya zamrud. Ada batu yang skalanya 8, nama batunya bahasa Inggrisnya cat A, cat kucing, A mato, cat A mato kucing. Ada batu yang skala 9, batu yang lebih keras lagi, warnanya biru, namanya blue sapphire. Itulah yang di tangan Pak Ahmad tuh. Selalu aku tengok-tengok batu Pak Ahmad, warnanya biru. Lama aku berpikir, kenapa lah batu Pak Ahmad kok warnanya biru? Tapi bapak ibu paham kan, tahu kan? Alah, pura-pura tak tahu pula. Tapi ada yang lebih keras lagi daripada itu. Itulah dia yang paling keras. Di atas 9, yang paling keras batu adalah 10. Itulah batu yang bisa dipakai memotong kaca. Memotong kaca tak bisa pakai besi, pecah dia. Memotong kaca tak bisa pakai batu sembarang batu, tapi memotong kaca pakai batu yang paling keras, namanya intan. Jadi kalau ada yang tak putus, datanglah ke kota Intan nih, putus insya Allah. Itulah maka Pak Ahmad datang ke kota Intan. Luar biasa. Ini hari ini titik yang ketiga kami sudah berkeliling. Di kota Intan inilah yang putus keluar 50 juta. Hebat tak kota Intan nih? Mudah-mudahan yang tempat lain tadi tak dengar Pak Ahmad. Saudara, tapi bukan pula untuk pribadi orang, ini untuk masjid. Ustadz Abdul Somad, kami di sini membangun masjid. Pak Ahmad sudah, Pak Kelmi sudah. Maka kata Pak Ahmad tadi, Pak Kelmi sekali datang, Pak Ahmad sekali datang, Bapak Ibu yang 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud. Maka biasanya kalau saya ceramah di mana-mana, itu ada penggalangan dana pakai kotak, bukan untuk masjid Abdul Somad, bukan untuk pesantren Ustaz Abdul Somad, tapi balik untuk ke masjid kita semua. Setuju? Nah, minta anak-anak muda yang ganteng-ganteng, minta anak muda 4 orang, bawakan sorban saya yang mahal ini. Ini sorban hadiah dari orang kota Intan. Wah, bawakan ke ibu-ibu. Bapak-bapak itu tak perlu, karena duit bapak itu ibu itu semua megang. 4 sudut, bawa ke sana. Salatullah, salamullah. Lampu tak usah hidup, dompet aja keluar. Kalau tadi perlu lampu, kalau ini enggak. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak ini kasih juga agak-agak 2.000 3.000 tak apa-apa. Tolong naik satu ke atas. Banyak ikan-ikan paus di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan toman. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada yang pura-pura khusus bersolawat pejam mata dia supaya lewat kotak tadi. Ada pula yang khusyuk menengok Ustaz Somad sambil menengok-nengok udah lewat atau belum. Saya tidak akan memeriksa satu persatu siapa yang udah bersedekah ataupun belum, karena yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sawit banyak tak mau bersedekah, silakan. Yang punya gotah banyak tak mau bersedekah untuk masjid, silakan. Tapi nanti kalau tiba-tiba datang sakit kaki, jangan salahkan saya. Apa kata malaikat? Untuk
orang yang sudah bersedekah untuk masjid, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan karena doa ini adalah doa malaikat. Tapi bagi yang belum bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, siapa yang tak mau bersedekah untuk Masjid Jami' Kota Intan, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doaku, itu doanya ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Malaikat yang mendoakan. Apa kata malaikat untuk ibu-ibu yang sudah memasukkan duit ke kotak-kotak itu, meletakkan ke sorban Ustaz Somad? Ya Allah, jadikanlah suami-suami ibu ini orang yang setia. Tapi ibu-ibu yang pura-pura dompetnya tinggal, apa kata malaikat? Larikanlah suaminya, dilarikan pelakor. Aku tak nakut-nakuti, silakan aja lah, tengoklah dalam 2-3 hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan yang bersedekah ini melimpah ruahlah sawitnya ya Allah, amin. Alhamdulillah, ku buat suaraku menggelegar. Akhirnya yang membawa kotak tadi tak membawakan ke aku. Biasanya tempat lain kadang ke saya begini kan, orang Kota Intan ini tidak. Akhirnya aku selamat tak jadi mengasih ke masjid. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja, menyuruh orang bersedekah aja, dia tak ada ngasih duit. Mana kotak tadi? Udah turun, alhamdulillah terkabul doa. Habis, sudah habis. Nampak? Kosong. Nampak ibu? Ada lagi isinya? Tak ada. 1, 2, 3, 4. Tinggal KTP sama SIM aja lagi. Habis semua udah. Masukkan semua isinya. Masukkanlah sama dompet-dompetnya Pak Ustaz. Tak usah. Masuk semua. Ini kalau sampai berhenti di jalan, mudah-mudahan tak kena razia. Habis semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak juga sih. 9, 10. Aku sangkut tadi skoci. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadilah dapat 18 sak semen. Mudah-mudahan ini menolong awak di hadapan Allah nanti insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir Allahu Akbar? Datang setan berbisik. Menyesalkan kau sholat. Cuma kecopel bertakbir. Jadi kalau datang bisikan sampai bertakbir, ibu pun gitu juga. Kalau datang ibu-ibu yang tak membawa duit, yang lupa membawa dompet, panitia menerima cincin, golang, subang, anting, gelang kaki, rantai, gigi omeh. Untuk apa dipakai? Ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu punya subang, ibu punya anting, ibu punya rantai, ibu punya gelang kaki, meninggal habis diambil dek bapak. Iya kan Pak? Alah malu pula. Bagus ibu masukkan ke dalam. Itu yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Ini ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Mobil tinggal, rumah tinggal, bini tengok tak mau mereka. Coba copeknya menjawab tinggal. Kita perjelas lagi, kita perjelas. Kalau mati bapak nih, ibu mau ikut? Aduh, nasib sawit bapak yang sejauh memandang akan mereka bagi-bagi. Rumah yang bapak buatkan besar akan mereka tempat tinggali dengan suaminya yang baru berondong manis. Dibagilah ahli waris. Berapa semuanya harta pusaka? Semuanya harta 10 miliar. Harta yang 10 miliar berubah menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini.
anak kecil macam paham aja dia. Harta yang dicari pagi petang siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, lintang pukang tunggang langgang. Tapi ternyata akhirnya masuk mencari sawit, mengukur tanah, sampai tinggal sembahyang, tak pernah bersedekah, tak pernah berpuasa. Akhirnya mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apalagi yang suka-suka memancing, mengambil cacing tanah, mencucuk cacing tanah. Apa kata cucu-cucu cacing tanah? Kaulah yang selalu mencucuk atuk aku dulu. Habis masuk kita ke dalam lubang tanah, seminggu biji basah, biji mata keluar, kepala mengelupas, kuku tercabut, dan cacing-cacing mencium bau harum semerbak. Yummy. Mana yang mengalir? Yang mengalir adalah, hai Abdul Somad, semua hartamu tinggal, mobilmu tinggal, rumahmu tinggal, binimu tinggal. Yang mengalir adalah, hai Abdul Somad, itulah duit yang kau masukkan tadi mengalir diberi. Mana masjid tadi? Itulah yang mengalir itu. Kenapa Ustaz bercakap hai Abdul Somad? Karena berkata-kata dia di dalam. Kenapa banyak betul masukkan tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong hati kita semua insyaallah. Amin. Kenapa kita mesti bersedekah untuk masjid? Alasan yang pertama, kenapa kita mesti bersedekah untuk masjid? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuman 3. Yang pertama, ahluhu, keluarga, anak, cucu, menantu, bini, istri ikut mengiring ke liang lahat. Tapi yang masuk ke dalam 3 orang dan masuk ke dalam, seorang memegang kepala, seorang memegang pinggang, seorang memegang kaki. Sesudah diletaknya di liang lahat, nyupur melumpek kate, dipanggilnya kawan-kawannya, mari kita timbun makam bapak, kita injak biar padat. Bini menangis di topi liang lahat, ditanya dari kawan, kenapa menangis? Sawit kete, sawit menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya saya kalau di acara hadir pemakaman jenazah, ada istri yang menangis di tepi liang lahat, ustaz-ustaz yang lain, sabar ya Bu, sabar. Aku enggak, aku diam aja. Saya ingin melihat apa betul dia mau masuk ke dalam. Enggak ada, itu hanya sandiwara aja, Beb. Yang kekal abadi mengalir setelah kita mati hanyalah 2-3 sak semen. Sanggup mengasih batu bata, kirim batu bata. Tak sanggup kasih batu bata, kosen pintu. Tak sanggup batu kerikil, tak sanggup kasih pasir. Pasir pun tak sanggup. Sungai dekat di sini, dekat. Maksud usaha terjun aja ke sungai. Apa guna hidup lama-lama membuat semak kota Intan ini aja. Kejam kali Ustaz Somad. Ini bukan kejam, karena sampai semuanya permainan akan berakhir. Tidak ada permainan yang tidak berakhir. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba ingat permainan? Karena rupanya kita sedang berada di lapangan sepak bola. Tiang gawang, gol Manchester United, Liverpool, gol. Tapi sampai akhirnya permainan usai dan pentas mulai kosong. Jadi kalau ada jamaah yang penasaran, apa rasanya jadi Ustaz Somad itu, apa rasanya ceramah itu, apa rasanya di atas mimbar, nanti kami sudah pulang, Pak Ahmad pulang, Pak Dr. Haidir pulang, anaklah katanya, anak itu rasakanlah apa rasanya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang joleh kini ange. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang mengiring jenazah? Maluhu, hartanya, mobil yang mahal-mahal, motor yang mahal-mahal, ikut mengiring ke pelataran. Ada mobil yang mau masuk ke liang lahat. Sepanjang umur sejarah kota Intan, sudah 200 tahun kota Intan, kata Pak Kades, ada motor yang mau masuk ke dalam liang lahat? Tidak ada. Semuanya sampai pelataran parkir. Sesudah itu semua dibawa pulang ke rumah, diambil dialer, karena kredit baru bayar 3 bulan. Dari ketahuan dari bunyi klakson, ten ten ten, masya Allah, luar biasa.
Mudah-mudahan yang ngasih tisu nih kalau belum nikah ketemu jodoh yang solihah. Banyak yang mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah, keluarga pulang, harta pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah sodako. Apa pula somat? Punya jemaah. Yang satu tuh yang kekal hanyalah sodako. Makanya orang-orang mati itu kalau ditanya malaikat, hai orang-orang mati, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Ada pula menyaut. Malaikat bertanya kepada mayat-mayat, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu walaupun sebentar saja. Ternyata jasad-jasad yang sudah dimakan cacing tanah ingin hidup lagi ke atas dunia. Kasih kami hidup ya Allah, jangan bisa sehari, kalau tak bisa sehari sejam, tak bisa sejam semenit, tak bisa semenit sedetik. Kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Apa kata jenazah? Fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada jenazah tu bilang, hidupkan kami ya Allah, kami mau berbini sekali lagi. Tak ada jenazah tu mengatakan, hidupkan kami ya Allah karena kami mau pergi haji. Tak ada. Hidupkan kami sekali lagi ya Allah karena kami menyesal, kami ingin bersedekah. Yang udah bersedekah alhamdulillah. Yang belum bersedekah karena belum bawa duit, insya Allah. Yang udah ku ajak bersedekah, ku bacakan dalilnya, ku sebutkan kisahnya, tak juga mau bersedekah menyelesaikan masjid Jami' Kota Intan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita mengatakan subhanallah? Karena yang suci hanya Allah. Kita nih kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Bagaimana cara membersihkan dosa? Istighfar sudah, mandi taubat sudah, sholat sunat taubat sudah, apalagi yang bersuluh. Kalau yang bersuluh itu mandi pakai limau, habis itu mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu ditalkinkan. Tapi ada satu lagi cara menghapuskan dosa. Cara menghapuskan dosa adalah dengan cara bersedekah. Mana dalilnya? Mana dalil bahwa bersedekah menghapuskan dosa? Sedaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah mematikan marah Allah, memadamkan api neraka. Api neraka sudah siap menyala-nyala, tapi karena sedekahnya padamlah dia insyaallah. Jadi kalau 50 juta itu airnya menyembur. Tapi kalau cuma 2.000 ya macam air toilet WC lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bisa memberi banyak dibukakan Allah pintu rezeki di masa akan datang. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan. Pertama keutamaan sedekah adalah bahwa dia mengalir sesudah mati walaupun kita masuk ke liang lahat. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa. Ustaz Somad, saya ini banyak dosa, saya minum khamar, saya mabuk, saya berzina, saya makan haram, saya kena riba. Tak usah kau ceritakan Pak, nampakku dari biji matamu. Jadi bagaimana cara menghapus dosa nih Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana Pak Ustaz? Kau tak tahu mandi wajib? Anak berapa? 5. Mandi wajib itu basah semuanya, dari ujung rambut ke ujung kaki. Kalau saya mandinya di toilet, mana yang dulu basah Pak Ustaz? Kaki dulu. Kaki mana Pak Ustaz? Kaki kanan. Dari mana dulu? Dari lutut ke bawah, pinggang ke bawah, jangan langsung ke kepala. Kenapa? Karena kalau air dingin langsung ke kepala,
maka jantung menyemburkan darah naik ke otak, karena kepala kedinginan, rupanya darah ini macet karena kolesterol dan minyak, maka terjadi pecah pembuluh darah. Pam. Maka sunnah diajarkan siram dulu kaki kanan sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher, sampai ke atas. Kalau saya mandi di sungai Pak Ustaz, terserah, bisa kaki duluan, kalau salto kepala duluan. Kalau saya mandi tobat nih hilang dosa saya Pak Ustaz, insya Allah mandi tobat bersih semua dosa. Kalau mandinya di sungai Pak Ustaz, di laut bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Apa niatnya Pak Ustaz? Nawaitu ghusla, aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Habis itu Pak Ustaz sembahyang sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat. Dosanya perlu disebutkan? Tak usah kau sebutkan, apalagi kalau sembahyangnya di masjid. Usolli sunnatat taubat, aku pakai narkoba 3 gram kemarin, pas sholat di samping kapolsek, aku katanya habis. Ini dalam aja, usolli sunnatat taubat. Ditanya sama bini, dosa abang apa? Dosa abang hanya mencintai kamu sayang. Wah, kata bini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi tobat sudah. Aku tak bisa mandi Pak Ustaz, kata dokter tak boleh kena air. Wudu pun tak boleh Pak Ustaz, kata dokter. Bapak jangan wudu ya, kalau wudu mimdate mata ya bahwati, mampus. Tak boleh macam itu Pak Ustaz. Jadi kalau tak boleh mandi macam mana? Wudu, tak bisa wudu, tayamum, cari tanah, itu ada tanah, cium, yang sampai ada bau tai kucing. Habis itu buka gelang, buka cincin, buka gelang, buka cincin, sebab tak sampai, pukulkan, pukul tapak tangan, embuskan, sapu ke muka. Cara menyapukannya ke muka, ini jari-jari, bukan diambil itu. Yang kedua, pukulkan tapak tangan, tepukkan, embus tapak tangan, debunya dibagi 3, yang di ujung, yang di tengah, yang di siko. Yang di ujung untuk yang di sini, yang di tengah untuk yang di dalam, untuk yang di jempol. Tidak perlu pakai kumur-kumur, yang diambil pula debu tuh. Ini kadang hari ini bapak boleh tertawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti ketika terbujur di rumah sakit, sayup-sayup suara azan dari Masjid Agung An-Nur terdengar dari menara Masjid Jami Koto Intan, masuk ke celah-celah jendela kamar, hayya 'alas salah, meleleh air mata. Apa kata bini? Sabar bang, insya Allah tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Sabar ya bang, sabar. Surat tanah bang, STNK BPKB. Syukur kalau masih ada istri menemani. Tapi kalau bapak garang, main tinju, main pukul, KDRT kekerasan dalam rumah tangga, pelit, bakhil, medit, sampai duit tuh disimpan. Bini membuka-buka pakaian, bang ada duit ini, duit apa itu? Duit sial. Kenapa sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Pelit, bakhil, tak ngasih belanja, mabuk, selingkuh, minum khamar, pakai ganja, narkoba, sakau, sampai akhirnya kau akan tua, sampai akhirnya kau sakit. Saat kau terbujur, suara azan masuk ke telinga, meleleh air mata. Siapa yang akan menyuapkan bubur ayam? Siapa yang akan memasukkan nasi? Tapi kalau istri, ya insya Allah orang-orang Kota Intan ini insya Allah solihah semua insya Allah. Ibu kalau ada suami yang tak sembahyang, yang tak sabar aja bu, insya Allah dia mati. Oh tak boleh begitu, doakan supaya dapat hidayah. Dulu aku nikah sama dia Pak Ustadz, kusangka akan bahagia karena mobilnya mewah, rumahnya besar, duitnya banyak, sawitnya Pak Ustadz, anak orang kaya. Tapi ternyata setelah menikah aku tak bahagia Pak Ustadz. Kenapa tak bahagia bu? Rupanya dia tak sembahyang Pak Ustadz. Gimana rasanya nikah sama orang tak sembahyang bu? Macam tidur sama babi hutan. Ibu jangan pulang dari ceramah ini gara-gara ini balik ke rumah dipanggil suami, ya ayyuhallazina kafaru. Bukan begitu cara menyuruh suami.
ibu sambil masak nasi goreng besok pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta daunnya. Kebetulan suaminya baru bangun jam 8 pagi. Kau menyindir aku ya? Enggak bang, memang orang kalau mau mati sensitif bang. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya bertamu ke rumah Pak Ahmad. Bertamulah saya ke rumah Pak Ahmad. Baru duduk mau minum teh, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun izin, aku kan ustad. Pak Ahmad, mohon maaf saya izin, tamu Pak Ahmad nih namanya Pak Dr. Haidir. Pak Dr. Haidir, mohon maaf saya izin ke masjid. Tak ada saya ajak mereka, saya pun pergilah ke Masjid Islamic Center, rumah Pak Ahmad yang di topi Batang Lubuh. Oh, sampai ke Islamic, saya meletakkan tas sebentar di kamar belakang. Begitu saya masuk ke shop pertama, saya tengok Pak Ahmad dengan Pak Dr. Haidir udah ada di situ. Kapan orang ini datang? Rupanya waktu azan berkumandang, mereka pun juga meninggalkan teh, meninggalkan kue, meninggalkan majlis, datang mereka sholat berjamaah. Oh, kenapa Ustaz waktu di Kota Intan tak datang sholat berjamaah ke masjid waktu azan isya? Kami udah jamak takdim, kami udah jamak tadi, tapi kami belum jamak Pak Ustaz. Waktu isya itu afdalnya bergabung, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya, kusuruh mereka menunda isya sampai tahajud malam. Waktu aslinya isya itu adalah bangun malam gabung dengan tahajud. Bangun malam, sembahyang isya, langsung sembahyang tahajud, langsung sembahyang witir. Aslinya begitu. Tapi seandainya isya itu dibuat tengah malam, dijamin 99,9% orang Islam tak sembahyang isya. Makanya jangan pula gara-gara ini besok malam orang Kota Intan kosong masjid, pas ditanya kenapa kalian tak ke masjid, sebenarnya waktu isya itu. Wah, jangan, tak boleh kosong waktu daripada sholat berjamaah. Kalau sampai masjid itu ada yang tak sholat, yang sudah dinobatkan sebagai masjid, surau, langgar, musola, tidak ada sholat di situ, maka satu kampung itu dikuasai setan. Istahwadan alaihimus syayatin, satu kampung dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan. Kades tak usah sebut, ada orangnya. Pak Kades ini luar biasa, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Abdul Somad dan seterusnya gitu. Kenapa lah nama Ustadz Somad itu perlu ditulis panjang-panjang sampai 3 meter? Saya dulu waktu baru pulang dari Maroko di Pekanbaru tahun 2008, jangan tulis detail, tak usah buat tulis detail, ria, sombong, angkuh, buat aja Ustadz Abdul Somad, cukup, jangan tulis detail-detail, tak perlu. Sampai akhirnya suatu hari saya beli koran di Riau Pekanbaru, tengok ada koran halaman belakang, banyaklah Ustadz di belakang, Ustadz menjual minyak lintah, jual obat kuat. Sesudah itu langsunglah aku kasih tahu ke pengurus masjid, jangan lagi kalian buat Ustadz Abdul Somad. Aku takut jamaah Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz minyak lintah. Nah itulah asal muasal dibuat Ustadz Abdul Somad LCMA. Waktu itu baru pulang, LCMA itu artinya lagi mencari, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu ini. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalah arti detail yang panjang-panjang takkan ditulis di tiang, di batu nisan. Apalagi yang kurang tuh, tinggal satu lagi yang kurang, almarhum. Kalau aku mati orang Kota Intan mau berkirim Al-Fatihah. Kalau aku mati orang Kota Intan mau berkirim Allahumma firlahu warhamhu.
Aku sekedar meyakinkan diriku. Alhamdulillah nasib aku udah jelas dah, tinggal kalian lagi Bu. Ini Ustadz Somad ini tak usah diundang lagi. Aku asal mendengar Ustadz ini ceramah sakit hatiku, tapi aku ingin mendengar juga. Itu namanya benci tapi rindu. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Asal aku bercakap jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdul Somad datang tidak pernah ingin menyinggung perasaan siapapun. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari, Besti. Jangan sakiti hati jangan sakiti hati orang. Udah tahu sekarang panas, kalau panas sawit trek, duit susah payah, covid belum selesai, datang pula global warming, pemanasan dunia sampai Oktober baru selesai. Undangan besok hari Senin, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad mulai ada undangan, ada nikah, ada akikah. Dibawa cincin sampai 3 gelang rantai. Untuk menunjuk rendang itu kan cukup pakai ini. Rendangnya mana? Kenapa lah mesti bertanya masjid itu kan cukup. Kalau dijawab pakai telunjuk biasanya, masjidnya mana? Punten Mbak, masjidnya mana? Pundi, masjidnya nandi. Ini enggak, masjidnya mana? Kan sakit hati orang. Tidak semua orang senang melihat kenikmatan yang kita dapatkan. Likulli nikmatin mahsud. Semua orang yang dapat nikmat itu biasanya ada orang yang hasad. Makanya ayatnya jelas, wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi saya yakin dan percaya orang kota Intan ini hatinya bersih sebersih intan permata yang tak bercorak dan tak berwarna. Amin. Balik dari undangan berkunang-kunang, datang suami memanggil dokter puskesmas. Assalamualaikum Pak Mantri, dokter. Ya, bisa datang ke rumah bini saya sakit pula ini. Datanglah dokter membawa balon berwarna hitam. Kalau bisa istrinya jangan dibawa jauh-jauh ya Pak. Kenapa? Tensinya tinggi 180/150. Kalau dibawa jauh gimana? Nanti jenazahnya payah ngurusnya Pak. Ada tadi makan gulai kambing? Enggak. Sup kambing? Tidak. Sate kambing? Tidak. Rupanya bukan salah kambing. Salah siapa? Salah kawan waktu undangan tadi, gelangnya besar betul. Ini pula tak tahu. Sekarang ekonomi sedang sulit. Di situ pula lah mau menunjukkan. Jam berapa ya Bang? Gatal. Banyak sekarang orang merasa pintar. Yang penting itu bukan merasa pintar, tapi pintar-pintar merasa. Pintar-pintar merasakan perasaan orang. Saya alhamdulillah sampai hari ini pintar saya merasakan perasaan orang. Tahu saya orang sudah bosan, insya Allah tak lama lagi selesai tausiahnya. Tadi saya mulai jam 7:30, sekarang sudah jam 8:20. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri ini 50 menit. Terasa dari kesemutan kebas kaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad dimuliakan Pak Ahmad, Ustaz Abdul Somad dimuliakan panitia, disediakan pentas yang hebat, pakai bunga-bunga, disuting di kamera, dikenal orang, masuk TV, masuk YouTube. Aku masuk surga belum tentu karena amal dunia-dunia ini. Boleh jadi aku masuk surga dari orang di sudut sana yang tak dapat pentas, yang tak dapat karpet, yang duduk di lantai, tapi karena hatinya tulus, bersih. Boleh jadi karena dia, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula, betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada selama ini bertetangga, berkawan, bersahabat, tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol, tak ada hati yang tak pernah tersakiti,
Saya yakin dan percaya selama Bapak Ibu mendengarkan ceramah tausiah kultum Ustaz Abdul Somad dari mulai radio Madani Islamic Center Pasir Pangarayan sampai TV Madani, sampai ceramah di YouTube, sampai di Kota Intan malam ini, pasti banyak dosa silap salah saya sampai malam ini. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Lebih baik saya minta maaf 10 jari ku angkat 11 dengan kepala meminta maaf. Lebih baik minta maaf di Kota Intan daripada mencari di padang mahsyar. Betul? Maka kalau ada ibu yang belum minta maaf kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, inilah kesempatannya. Nanti cari-cari dia, ada dekati, pura-pura tabrak, aduh lupa tak nampak, apa kabar, sehat, minal aidin, udah selesai tadi. Daripada di akhirat nanti ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat du'a, sholat isyraq, sholat awabin, wasyamin, puasanya banyak, puasa ayamul bait, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 13, 14, 15, puasa Ramadan, puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata qad syatama haza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, menggeser sempadan kebun sawit gotah karet. Sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, ini batas tanah Bapak, oke, tanda tangan Pak Camat, oke, bawa ke kantor BPN, akte notaris, selesai. Jam 2 malam datang menggeser pancang. Siapa yang menggeser tanah Shibron, sejengkal dia geser, tuwiqa, akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tak pernah menggeser sejengkal, jadi 3 meter. Kadang tak sempat penggali kubur tuh balik, sudah diukur Pak Ustadz. Saya banyak bercerita sama penggali kubur. Apa pengalaman Bapak selama menggali kubur? Kami gali kubur nih tak pakai meteran Pak Ustadz, menggali kubur nih pakai bulu, pakai bambu Pak Ustadz. Udah kami ukur 1 meter 80 cm, kami gali, begitu kami naik ke atas menyempit dia Pak Ustadz. Tak sabar kubur tuh mau menjepit. Apa kata kubur? Masuk. Nauzubillah. Makanya kalau yang terkait dengan sakit hati, tersinggung, insya Allah bisa dimaafkan. Tapi kalau terkait dengan harta benda, rantang belum balik udah 3 tahun, hutang piutang, brondol, bibit sawit, timbangan curang, tak ada yang bisa dilakukan kecuali membayar. Udah saya cari Pak Ustadz, saya mau berangkat haji tahun ini Pak Ustadz, karena ceramah Ustadz katanya mesti minta maaf. Pulang saya ke kampung tempat sekolah saya cari Pak Ustadz, tapi dia udah tak ada. Siapa yang Bapak cari? Tukang bakwan waktu saya SMP Pak Ustadz. Kenapa Bapak cari dia? Saya dulu waktu sekolah Pak Ustadz, bakwan tuh makan 3 bayar 1. Berapa lama Bapak lakukan? Dari kelas 1 sampai kelas 3? Tiap hari Pak? Enggak Pak Ustadz, ada juga yang libur, hari Ahad sama tanggal merah. Gawat kau Pak. Balik saya Pak Ustadz, saya cari, udah tak ada lagi, dia udah meninggal semua. Tempat jualannya udah jadi ruko Pak Ustadz. Macam mana lah tuh Pak Ustadz? Ini true story, kisah nyata. Orangnya masih hidup, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya bilang Bapak hitunglah. Apanya dihitung Pak Ustadz? Harga bakwan itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Habis itu tahun berapa Bapak SMP? Tahun 80 Pak Ustadz. Nah, hitung-hitung berapa harga bakwan waktu itu. Nah, setelah itu bagikan ke masjid. Masjid mana Pak Ustadz? Masjid yang perlu pembangunan. Waktu itu saya belum tahu masjid Kota Intan. Kok tahu saya suruh diantar kemana? Antarkan Pak bakwan-bakwan itu sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amalan baik nanti akan dibalas Allah. Tapi dosa, jangan kau kecilkan dosa walaupun sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada orang zikirnya banyak, hajinya banyak, sedekahnya banyak, orangnya baik, tapi waktu di akhirat hisapnya lama hisapnya, timbangan amalnya lama. Kenapa lama? Rupanya waktu balik kenduri undangan tersangkut daging di gigi.
dicongkel pakai lidah tak keluar-keluar. Waktu lalu mau balik dari tempat kenduri tadi, diambillah ujung ranting pagar tetangga, dicongkelkan, melompat ikut sama giginya sekalian. Alhamdulillah, rupanya yang membuat dia hisap lama di akhirat itu adalah mengambil ujung ranting pagar rumah tetangga. Lama saya waktu membaca kisah ini, ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sudah dikhatamkan waktu Ramadan 2 tahun yang lalu. Waktu Covid saya tak bisa keluar, saya khatamkan di YouTube, ada disimpan. Kalau ujung rantingnya aja kita congkelkan ke gigi, hisapnya lama, apalagi yang menggarap hutan wilayah, hutan umat, hutan. Makanya saya sampai sekarang belum pernah ikut sholat istisqa. Dulu waktu musim-musim asap, berasap Riau, berapa kali mereka minta saya, Ustaz tolong sholat istisqa minta hujan. Saya tak mau, saya bilang. Kenapa? Karena yang membakar itu ikut berdoa, mana mau turun. Ya Allah, turunkanlah hujan ini, kau yang bakar. Jangan kita lanjutkan sandiwara ini, guys. Betul tak ibu cakapkan? Betul kata ibu tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu yang kita sakit itu cuma 4 rumah, rumah depan, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Tapi sekarang yang kita sakiti 4 grup, grup WhatsApp, grup Instagram, grup FB, grup Twitter, tambah lagi grup YouTube. Ustaz Somad salahnya kepada berapa orang? Di Instagram 7 juta orang. Kenapa gitu Pak Ustaz? Instagram Ustaz Somad itu 7 juta followernya. Ini ketahuan orang Kota Intan belum follow lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan halal bihalal malam ini, halal bersih, tak ada lagi sangkut paut kita insyaallah, diampunkan Allah segala silap salah dosa kita insyaallah, dan yang paling penting masjid jami Kota Intan pun selesai insyaallah, amin ya rabbal. Di akhir majelis jam 8.30, 60 menit kita bersama Abdul Somad dari dulu sampai sekarang, dari mulai Islamic Center Pasir Pengarayan sampai 2023, ceramahnya tak lebih tak kurang 600 ml. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Duit yang terkumpul total infak malam ini 29.150.000 rupiah. Allahu Akbar. Ditambah lagi 50 juta dari Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, ditambah lagi 5 juta, 20 juta dari Pak Kelmi DPRD Provinsi, ditambah lagi dari DPRD Kabupaten 5 juta, dan ditambah lagi cincin gelang subang rantai anting gigi emas besok pagi menyusul. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Barakallahu lakum fima ataitum. Semoga Allah berikan berkah pada harta wakaf yang sudah kalian berikan ke Masjid Jami Kota Intan, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, diselamatkan dalam husnul khatimah, diberikan kebaikan dunia akhirat bersama Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Dosa yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat, yang lama, yang baru, yang nampak, yang tak nampak, yang zahir dan batin, hapuskanlah ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami yang sedang dililit hutang piutang, mudahkan rezeki kami ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solihah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian perguruan tinggi, ujian masuk kerja, luluskan dengan nilai terbaik, mudahkan, berikan rezeki yang halal ya Allah. Wala hajatan min wala maridan illa syafaita. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami, baik bagi agama kami, terutama hajat pemimpin kami Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, hajat dari Bapak tokoh masyarakat kami Pak Dr.
Dr. Ewan Haidir, hajat dari semua Pak Kelmi, hajat dari semua masyarakat, hajar Pak Firdaus, sampaikanlah hajat itu, karena kalau mereka tunaikan hajat ini akan menolong menjadi amal ibadah ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami dengan dosa-dosa kami, karena dosa itu lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Kota Intan, selamatkan Bumi Lancang Kuning, selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, anak kami yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Jaga kebersihan, jaga ketertiban, jaga keselamatan, jaga sholat berjamaah, walaupun terlambat waktunya tetap dilaksanakan, tak bisa di masjid, di rumah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.